sulit sekali gitu ya. Banget di tahun 2022 sampai sakit. Dan selain fisik yang jadinya kurang sehat, pikiran kan juga kan, karena selain ada kerjaan di entertainment, aku kan juga ada beberapa kerjaan di luar entertainment gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku harus memberikan reward dan memberikan waktu untuk diri aku sendiri gitu. Betul. Nah terus akhirnya yaudah deh pergi yang jauh aja sekalian gitu. Dan sebenarnya mimpi aku tuh aku pengen banget ke Itali, pengen banget ke Como. Itu udah kayak pernah aku jadi wallpaper di HP aku, pernah selalu aku save gitu. Jadi aku akan ke sana lewat Paris gitu. Oke, jadi memang ada tahapannya ya. Berarti nanti destinasi terakhirnya ada di Italia itu. Destinasi terakhir di Rome. Di Rome. Oke, sisa lagi apa sih? Oh, siapa itu? Mau nanya kayaknya kan. Oke, sisa lagi apa sih? Abis winter ya? Udah selesai winter ya? Udah nggak ada salju sih, jadi kayak dingin aja. Oke, aku kira kamu emang sengaja kesana pengen main salju. Nggak, saya nggak suka dingin. Saya nggak suka dingin, jadi emang kesana karena kebetulan waktunya cuma bisa sekarang gitu. Oh gitu. Kalau aku disuruh milih sih, aku maunya kesana pas nggak dingin, tapi ya nggak jadi bisa strolling around bebas. Betul, gitu ya? bisa nggak usah pakai baju berlapis-lapis gitu. Oke, nah tadi udah di-mention juga nih sama aku kalau misalnya teman-teman di sini boleh nanya apapun. Kalian loh, aku juga buka sesi sholat nggak apa-apa loh untuk kali ini ya. Oke. Makasih. Oke. Siapa tadi namanya? Siapa namanya saya? Hah? Rizky. Oh Rizky. Maaf, mata saya harus. Silakan, boleh. Oke. Membantu kemarin di 2022 sampai 2023 awal ini nggak ada waktu rebahan sih jujur. Jadi aku ini kan kalian ngomongin aku dandan gitu kan, dalamnya koyok sayang. Sama ya, sampai aku tuh kayak gak enak gitu, kan aku saking pegel dan encoknya saya ya, banyak gitu kan koyonya. Jadi kalau orang deketin, maaf ya kalau aku bawa koyok ya, maaf ya, aku gitu. Karena emang bener-bener namanya kita kerjaannya banyak, harus ada yang dikorbanin, nggak mungkin bisa seimbang semua. Nah, yang aku korbanin di sini adalah waktu rebahannya. Jadi kayak aku bisa tuh kerjain semuanya, kayak waktu kemarin kuliah, sambil kuliah bisa, sambil bisnis bisa, sambil syuting bisa. Ya tapi nggak bisa main sama teman, nggak ada waktu untuk ketemu orang baru, nggak ada waktu untuk nongkrong, malam mingguan live music kan tuh udah nggak mungkin ada. Tapi ya semua itu harus ada pengorbanannya memang. Nah jadi aku harus pilih aku mau yang kayak gimana. Nah kemarin pas di 2022 tuh aku memilih untuk udah deh selesain semua kerjaan dulu, nggak usah rebahan, nggak usah main-main. Jadi kerja. Nah di 2023 aku pengen lebih seimbang karena ternyata kerja juga nggak sehat, burn out dan pusing dan mempengaruhi mood aku juga. Terus nggak ketemu orang baru, nggak ketemu teman. Nah jadi sekarang aku di 2023 tuh memilih untuk kurangin kerjaannya, kurangin yang bikin pusing, terus harus ada seminggu sekali aku bisa keluar sama teman-teman aku, nongkrong, atau ada seminggu sekali aku bisa pijit, bisa rebahan gitu, walaupun waktunya nggak banyak. Jadi ya bagi waktunya itu kita harus memilih mana yang mau kita prioritasin. Nah di 2023 aku mau memprioritaskan kebahagiaan aku ya. Jadi kayak kalau ada kerjaan yang bagus tapi akunya nggak happy jalan ini, aku akan terima. Atau ada kerjaan yang bagus tapi kayaknya encok nih gue nih kalau syuting ini nggak jadi gitu. Karena aku belajar di 2022 aku harus lebih mementingkan diri aku dan kesehatan juga supaya lebih balance semuanya gitu. Oke, itu pertanyaan pertama ya. Yang keduanya menghadapi orang tua yang melarang-larang organisasi gitu ya. Alasannya apa orang tuanya larang? Nggak tahu. Oh wow, jalan banget kamu ya. Mungkin kalau aku aku menjawab seakan-akan aku tuh kamu ya. Jadi sarannya berdasarkan diri aku gitu. Point of view-nya dari Prilly iya. Gitu ya. Kalau aku tuh senang mengajak orang tua aku itu diskusi gitu. Kita tetap nurut sama orang tua, aku akan tetap ngikutin apa yang orang tua aku mau, cuma didiskusikan dan ketemu di tengah. Karena menurut aku hubungan sama orang tua tuh juga beda-beda tipis sama hubungan sama pacar ya. Dimana apapun itu kita harus ketemu di tengah supaya anak bahagia, orang tua bahagia gitu kan.
alasannya kenapa nggak boleh berorganisasi karena takut main di luar. Mungkin kamu bisa ngasih pengertian ke mereka, daripada aku keluar terus aku main, mendingan aku keluar buat melakukan hal yang positif dan memberikan impact ke diri aku berorganisasi. Ada impactnya gitu, ada buktinya gitu aku berorganisasi, daripada di rumah tapi nggak produktif dan nggak bisa ngelakuin apa-apa. Mungkin kamu bisa kasih ke orang tua kamu positifnya berorganisasi gitu ya, ketemu banyak orang, networking, bisa belajar skill A B C D E gitu. Sedangkan kalau di rumah, aku mungkin cuma akan scrolling TikTok gitu ya, akan cuma rebahan, nggak produktif sama sekali. Nah, dan aku rasa kalau kamu berani mengkomunikasikan itu ke orang tua, pasti orang tua akan mengerti atau akan kayak, ya juga ya kalau dia daripada dia di rumah nontonin TikTok doang gitu ya, atau live Instagram, mendingan dia keluar aja di organisasi. Tapi setelah kamu mendapatkan izin itu, buktikan ke orang tua kamu bahwa kegiatan kamu di luar itu memberikan impact yang positif. Mungkin kamu lebih cemerlang lagi di sekolah atau di kuliah, terus kamu juga lebih kelihatan happy, jadi orang tua juga ikhlas mengizinkannya gitu. Oke, itu jawabannya Isti. Udah ngerasa lega, baru aku melanjutkan pekerjaan aku lagi. Yang selalu jadi moto aku gitu, gimana sih biar tetap bisa fokus. Aku selalu bilang kayak, ya hati boleh berantakan, tapi jangan sampai membuat hidup kita berantakan gitu ya. Cukup hatinya aja yang berantakan, tapi kalau kita ikutan berantakan, nanti malah efeknya lebih merugikan kita lagi. Jadi kayak misalnya, parah banget tiba-tiba ada yang menyakiti gitu ya. Ya berantakan hatinya, tapi jangan sampai itu membuat aku ngeberantakin schedule aku, ngeberantakin pekerjaan aku, karena ruginya berkali-kali lipat gitu. Orang yang nyakitin cuma bisa nyakitin gitu doang, tapi ruginya di kita tuh banyak. Terus aku juga orangnya selalu berhitung. Kalau aku nangis sekarang terus mempengaruhi acting aku akan nyesel banget, karena ini akan mempengaruhi karir aku, akan mempengaruhi nanti kalau sampai film aku masuk nominasi atau apa, acting aku dinilai terus harus jelek cuma gara-gara satu orang ini. Jadi aku selalu mikirnya kayak gitu. Nanti setelah aku mengerjakan semua pekerjaan aku, baru diselesaikan lagi perasaannya di malam hari gitu sebelum tidur. Jadi ya emang pinter-pinternya kita aja membagi dan mengelola emosi kita ya. Karena semakin dewasa aku ya, dan semakin dewasa kita tuh dituntut untuk bisa mengelola emosi kita sih. Jangan sampai emosi itu menghancurkan hidup dan hari kita gitu. Kamu harus bisa punya pemahaman bahwa yang menyakiti kamu atau yang ngeberantakin hati kamu nggak lebih besar daripada hidup kamu dan pengorbanan kamu selama ini sejauh ini. Jadi jangan sampai dia menghancurkan tujuan kamu, menghancurkan hari kamu yang akhirnya bisa merugikan banyak orang. Ya. Jadi intinya perasaan sedih. Tidak enak lah hidup aku gitu semalam. Terus aku mencoba untuk memproses itu semua, merenungi itu semua, nangisin malamnya. Habis itu udah, ternyata pas aku bangun pagi hati aku belum enak gitu, masih yang kayak kurang enak nih. Terus akhirnya aku kayak, aku punya waktu nangis di jam berapa ya gitu. Maksudnya aku di titik ini aku udah bisa ngatur aku nangisnya kapan ya, mungkin karena kerjaan aku begitu. Aku ada waktu nangis pas di makeup. Oke. Akhirnya aku bilang sama makeup artis aku, makeup aku, jangan kaget ya aku menangis. Oke, gitu. jadi tiba-tiba dia makeupin aku sampai kayak maaf ya, soalnya abis ini aku mau have sama Prince, aku gak mau sedih pas ketemu sama dia, pas ketemu sama Prince gitu. Akhirnya aku udah nangis, terus aku memutuskan, oh ya, emosi itu bisa kita yang atur. Jadi emosi itu kita yang atur, bukan kita yang diatur emosi. Oke, jadi pas berangkat aku sedih, aku nangis, tapi aku memutuskan untuk happy di saat aku ketemu sama kalian. I choose to be happy today. So it's okay, kayak nggak apa-apa, it will pass. Apapun yang terjadi itu tuh akan pass. Kalau habis acara tiba-tiba perasaan itu balik lagi dan bikin aku sedih lagi, ya nggak masalah. Yang penting aku udah punya kontrol terhadap diri aku bahwa aku memilih untuk bahagia gitu. Luar biasa, super biasa, sangat biasa apa?